Shalom semua. Selamat hari Minggu. Salam sehat buat kita semua. Kiranya hidup kita hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Amin. Kok Bapak Mama? Amin. Ada sukacita Bapak Mama? Ada damai sejahtera para presbiter? Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersukacita. Tapi pagi ini saya lihat ada muka yang tidak ada sukacita, masih mengantuk atau masih lelah dengan pesta. Jadi kita harus bersukacita dalam segala hal. Mari kita berikan senyuman yang berbahagia, senyuman yang manis, bukan untuk saya Bapak, tapi bagi Tuhan, terbaik bagi Tuhan. Karena kita bersyukur hari ini atas waktu, kesempatan, anugerah masih Tuhan berikan bagi kita. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari pembacaan tadi kita ada di bawah tema persembahan untuk pekerjaan pelayanan. Menurut Bapak Mama, semua saudara, lebih mudah mana atau lebih enak yang mana? Memberi atau menerima? Kita harus jujur. Lebih enak yang mana? Lebih mudah yang mana? Memberi atau menerima? Kayaknya lebih mudah, lebih enak, lebih gampang menerima ya. Arti memberi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah menyerahkan, membagikan, menyampaikan sesuatu. Contoh, ia memberi uang, pakaian, makanan, dan sebagainya. Sedangkan arti menerima di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambung, mengambil, mendapat, menopang, dan sebagainya. Dan kalau mau jujur, bukankah kecenderungan kita manusia adalah ketika kita lebih suka menerima daripada memberi? Ya, kita lebih suka menerima daripada memberi. Plato, seorang filsuf Yunani, dia pernah berkata, sesungguhnya perbuatan yang sulit dilakukan manusia adalah memberi. Kata memberi sudah sangat akrab dengan kehidupan keseharian manusia, sehingga tampaknya memberi adalah mudah. Tetapi dalam prakteknya tidak. Memberi dianggap sebagai sebuah kerugian ya. Sebab perbuatan memberi mudah tergeser hakikatnya, motivasinya menjadi perbuatan lain yang salah. Contoh sederhana Bapak, misalnya saya memberi sebuah lemari kepada tetangga. Perbuatan ini adalah baik, tetapi apa motivasi
yang melatar belakangi pemberian itu? Apakah motivasi itu lurus? Belum tentu. Ada 10 lemari misalnya di rumah saya, dan saya tidak sanggup untuk menaruh karena begitu banyak. Karena itu saya memberikannya kepada tetangga misalnya. Jadi di sini memberi adalah bergeser menjadi membuat. Motivasinya adalah karena kita mempunyai kelebihan, atau karena kita tidak memerlukannya lagi. Memberi bisa juga merasa menjadi menyuap. Jika kita memberi dengan tekanan agar seseorang berbuat sesuatu untuk kita, ya kadang-kadang kita seperti itu. Hal ringan, ada tekanan agar kita dihormati, kita dipuji, ya. Dan itu sudah merupakan menjadi suapan tanpa sadar, ya. Mungkin kita berbuat yang sama juga kepada Tuhan. Jika kita memberi persembahan dengan doa yang mendesak Tuhan, agar Tuhan berbuat sesuatu untuk kita, kita memaksa, kita mendesak Tuhan. Kalau saya berikan persembahan ini, Tuhan, tolong balas saya dengan segumpal berkat Tuhan. Kita mendesak Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi kita. Jika kita memberi persembahan lebih banyak dengan peruntukan supaya kita sembuh dari sakit, berkelimpahan harta, sukses, bukankah persembahan itu telah merosot maknanya bagi upaya menyuap Tuhan? Inilah beberapa motivasi keliru yang sering terjadi saat kita memberi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan hari ini menurut kitab pertama Tawarik pasal 29 ayat 10 hingga ayat 19 sungguh sangat menarik, sangat menarik. Oleh karena berbicara tentang hal memberi, Raja Daud, dia begitu rindu untuk membangun rumah bagi Tuhan yang telah menuntun dia dari masa mudanya sampai masa tuanya. Dia telah merasakan tuntunan Tuhan sejak ia masih menjadi gembala domba. Ayahnya, dan tuntunan Tuhan itu terus ia rasakan sampai ia menjadi Raja Israel. Tapi sayangnya Bapak Mama, kerinduan Daud untuk membangun rumah Allah itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena Tuhan justru memberikan wewenang untuk membangun rumah Allah itu kepada Salomo, anak Daud. Sekalipun demikian, Raja Daud mengetahui dia mendukung rencana Tuhan tersebut. Jadi Daud dia tidak marah, dia tidak patah semangat, dia tidak kecewa, tapi dia mendukung rencana Tuhan tersebut. Dan dengan bersemangat, Daud mengungkapkan dukungannya dengan mengumpulkan persediaan untuk membangun rumah Allah. Kalau kita baca secara cermat dalam pasal 29 ayat yang pertama, ayat yang kedua, bahkan harta pribadinya yang berupa emas dan perak pun turut dia persembahkan
Itu pasal yang kedua. Pasal 29 ayat yang kedua. Pasal 29 ayat yang ketiga juga tertera. Jadi teladan Raja Daud dalam memberi persembahan ini diikuti oleh para pimpinan suku Israel. Itu pasal 29 pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Jadi mereka bersemangat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan dilandasi kasih kepada Allah dan kerelaan mempersembahkan apa yang mereka miliki. Mereka berkorban bagi pembangunan bait Allah dari apa yang ada pada mereka. Ini luar biasa, Bapak-Bapak. Dan nilai apa yang dapat kita refleksikan dari bacaan hari ini? Poin yang pertama, persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayangi, Daud menyadari bahwa meski dia telah menyiapkan segala sesuatu bagi pembangunan bait suci, namun semuanya itu masih belum cukup. Pekerjaan pembangunan bait suci merupakan pekerjaan yang sangat besar berdasarkan prinsip bahwa bait suci itu dibuat bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Dan karena itu pada akhir hidupnya Daud masih melakukan penggalangan dana di kalangan umat Israel. Daud menjadikan dirinya teladan dengan mempersembahkan 3.000 talenta. 3.000 talenta itu sama seperti 100 ton emas. Dan 7.000 talenta ofir. Ya. Perak murni 240 ton. Jadi kalau kita hitung semuanya itu hampir-hampir 71 triliun. Luar biasa, Bapak-Bapak. Ini juga lah yang mendorong umat rela mempersembahkan apa yang mereka miliki kepada Tuhan. Dan mereka semua bersuka cita karena telah melakukannya. Mereka bersuka cita. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak kasih dengan paksa. Mereka kasih dengan kerelaan hati, dengan penuh ikhlas, dengan penuh ketulusan. Malah mereka bekerja bersama-sama untuk pekerjaan pelayanan, bukan sendirian. Mereka bisa melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Mereka membawa persembahan sukarela pada ayat yang ke-14. Daud dan umat Tuhan memberi yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan. Mereka memberi tidak asal-asalan. Mereka memberi total dari apa yang ada pada mereka. Bapak-bapak, saudara-saudara, di sini kita menyaksikan betapa mereka bekerja dan memberi bukan untuk cari muka. Ya. Mereka memberi bukan untuk mendapat satu pujian, mendapat satu penghormatan dan tepuk tangan, apalagi untuk mendapatkan satu keuntungan. Tidak. Bekerja karena mereka harus bekerja, memberi karena mereka harus memberi. Mereka memberi yang terbaik, bukan asal-asalan. Karena memberikan yang terbaik, maka pekerjaan pelayanan untuk pembangunan bait suci dapat dilakukan. Dan ketika mereka berhasil melakukannya,
Mereka tidak lupa diri. Ya. Mereka tidak angkuh. Mereka tidak sombong. Mereka tidak tega dalam untuk beta. Kalau bukan beta siapa? Tidak. Mereka tidak seperti itu. Mereka sadar diri bahwa mereka bukan siapa-siapa. Hanya oleh kemurahan Tuhan mereka dapat memberi. Dan ini teladan berharga yang kita dapat belajar dari Raja Daud dan umat Tuhan pada waktu itu. Pelajaran berharga bagi saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi disertai dengan ketulusan dan sukarela. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Daud adalah salah satu tokoh besar di dalam Alkitab yang begitu mengasihi Tuhan. Bukti betapa kasih Daud kepada Tuhan adalah ketika Salomo hendak membangun bait suci. Dia dengan sukarela dan tulus ikhlas mempersembahkan harta miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan memberikan kepada Tuhan Allah dari kepunyaannya sendiri 3.000 talenta emas, 7.000 talenta perak murni. Begitu pula dari para pemimpin-pemimpin lain yang terkumpul 5.000 talenta emas dan 10.000 talenta perak. Belum lagi persembahan-persembahan lainnya. Persembahan yang demikian disediakan, bahkan diserahkan untuk pekerjaan rumah Tuhan dengan sukarela, dengan tulus, bahkan dengan sukacita. Dan yang paling penting bukan soal jumlah pemberian, tetapi mengenai motivasi kita ketika kita memberi. Kita ingat janda, seorang janda yang miskin, dia memberi sedikit, ya. Tetapi Allah telah mengangkatnya banyak, karena yang dibandingkan dengan bagian yang diberikannya, yakni dia memberikan seluruhnya. Dia memberikan seluruhnya, tidak ada yang tertinggal. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mau jujur di kenyataan motivasi kita memberikan persembahan, perlu dilihat kembali. Misalnya, ketika kita hendak memberikan persembahan, kita mengukur dari jumlah persembahan yang diberikan. Dan kadang itu juga sedikit, maka kadang itu tidak tulus, tidak rela, malah bersungguh-sungguh. Saya kasih, sebentar saya mau makan apa, saya kasih semua, saya mau isi pulsa ke mana. Kita kembali melihat pemberian kita kepada Tuhan. Biasanya kalau dalam jumlah yang besar, cara kita memberikan terkadang cenderung untuk dipuji. Biasa. Cara memasukkan uang ke kantong persembahan, kalau ukuran yang besar karena kita punya tangan agak sedikit terbuka, ya, supaya orang lain melihat jumlah yang saya berikan itu cukup. Tapi coba kalau jumlah uang yang dimasukkan ke kantong persembahan uangnya sedikit, maka kita akan menutup rapat-rapat. Aduh, ini dondor itu nanti keluar. Betul kok. Kita rapat-rapat tangan kita tutup rapat-rapat tangan kita.
Bahkan ada lagi yang ketika dia memberikan persembahan suka titip di orang. Dia memberi tapi dia tidak mengucap syukur. Bapak betitip minggu depan puasa begitu keluhan kita titip Bapak. Beta sakit beta sedih jadi beta titip Bapak. Tolong kasih tahu untuk dibacakannya. Saya baca nama salah. Jadi kita memberi bukan supaya dilihat orang, bukan supaya pamer, dipuji, tetapi supaya nama Tuhan turut dimuliakan melalui pemberian kasih kita. Jadi kadang-kadang kita memberi itu kita pikir-pikir, tawar menawar, kita banyak pertimbangan. Biasa kalau kita mau memberi yang merah itu yang sering itu dia pangkas itu ada di mall, ya, di Lipo, yang 2000 itu yang pantas kita berikan. Semua yang kita berikan adalah untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk memuliakan diri sendiri. Memberikan persembahan sukarela dengan tulus merupakan tindakan iman yang benar. Jadi kita memberikan persembahan bukan untuk pamer dan dihormati. Juga kita memberi bukan karena terpaksa atau dipaksa. Memberi itu harus tulus dan rela. Sungguh-sungguh kita memberi. Dan di sini Daud membawa bangsa Israel berfokus pada Tuhan ketika mempersiapkan pembangunan bait Allah. Fokus kepada Tuhan, menanggalkan segala egois. Akibatnya mereka dengan sukacita memberikan, bahkan mempersembahkan persembahan sukarela untuk pembangunan bait Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua dari Tuhan dan dikembalikan untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Daud sanggup memberikan persembahan yang sangat besar kepada Allah dengan tulus. Dia tidak merasa rugi atau dia takut hartanya berkurang. Nah, perasaan rugi timbul kalau kita merasa itu milik kita dan menjadi berkurang ketika kita memberikan. Namun ketika kita merasa itu bukan milik kita tetapi milik Allah, maka kita akan mengembalikannya apa yang diberikan. Daud mengajak umat Israel untuk bersyukur atas pemberian persembahan yang diberikan. Daud maupun umat bersama-sama mengakui bahwa semua yang mereka persembahkan berasal dari Tuhan. Karena itu mereka rela mengembalikannya lagi kepada Tuhan. Pada ayat 14 ayat 16 Daud menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsa? Kami sanggup memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan daripada mula dari tanganmu sendiri, dan kami berikan dengan sukacita kepada. Dari sini mereka semua menyadari bahwa segala-galanya adalah milik Allah dan bukan milik mereka.
memberi sebagai respon syukur karena segalanya datang dari Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan Daud dan rakyatnya dalam membangun bait suci, memberikan nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi perhatian dan perenungan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang juga ada sementara dalam pembangunan, baik dalam berbagai bentuk apa saja, dalam program-program pelayanan kita. Kita harus memiliki kesadaran bahwa apa yang ada dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Dalam memberi persembahan, harus dengan kesadaran bahwa apa yang kita berikan berasal dari Tuhan. Materi dan tenaga berasal dari Tuhan. Karena itu apa yang ada pada kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Dan dalam memberikan persembahan, haruslah disadari, bahkan didasari dengan sukarela, keikhlasan dan ketulusan. Apa artinya kita memberi emas ataupun uang dalam jumlah yang cukup besar, tapi tidak dengan ketulusan, dengan bersyukur-syukur? Apa artinya? Persembahan yang diberkati adalah persembahan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas. Tidak akan menjadi berarti jika kita memberi dengan bersungut-sungutan, jika kita memberi dengan terpaksa. Sekecil apapun persembahan yang kita nyatakan, kalau disertai dengan hati yang tulus, ikhlas, rela, pasti itu menjadi berkah. Bapak, mama, kalau kita tidak punya materi, ada tenaga yang bisa menjadi persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Realita, ada yang mengaku tidak punya uang, tapi tidak juga punya tenaga. Ya, ketika pengumuman besok kerja bakti, karena kita akan membangun ini. Banyak yang tidak memberi diri. Persembahan tidak selalu berupa materi. Hidup kita pun dapat menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu, jangan ada alasan untuk tidak memberi kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, mama? Menjadi satu refleksi iman bagi kita, menjadi satu perenungan bagi kita. Sudahkah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan atau tidak? Pulang renungkan masing-masing. Yang tahu hanya Tuhan dan saya, kita sendiri yang tahu. Apa saya sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Bagaimana saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Daud dan rakyatnya menjadi spirit dan semangat bagi kita semua, bagi teman-teman panitia pembangunan. Ketika kita bekerja, kita tidak bekerja sendiri. Ada sesama, ada jemaat yang tidak tutup mata, ada berkat Tuhan yang terus mengalir. Karena itu mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Menjadi perenungan bagi kita. Pulang renungkan, apakah saya sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan atau tidak? Tuhan memberkati.